Halo teman-teman, sekarang masuk di episode Tanya Anji bagian kedua, episode kedua. Dan kali ini saya ngajak Doi. Kali ini saya ngajak dia, Minda, yeay, Minda. Kok kamu? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kasih apa dong? Loh, aku udah kasih apa tadi? Oke, teman-teman. Tanggal 6 Mei, waktu itu saya posting foto yang di komen-komen itu boleh kamu tuliskan pertanyaan kamu buat kami berdua. Tuliskan apa yang mau kamu tanyakan ke kami, Manji dan Minda, yang akan kami jawab di Tanya Anji episode 2. Dan ada 226 pertanyaan atau 226 komen. Nggak semuanya pertanyaan sih. Ada yang nggak nyambung. Ada yang nggak nyambung. Nggak nyambung tuh kayak misalnya begini. Manji kapan mau bikinin lagu buat Leticia misalnya gitu, atau Manji kapan mau ngajak Saga ke Malang, atau Manji kapan mau ngajak Saga ke ini, ke Hong Kong gitu. Itu agak gak nyambung karena sebenarnya yang di episode ini kita pengen pertanyaan-pertanyaannya itu berhubungan sama kami berdua gitu. Kamu diem aja sih? Kamu aja ngomong, aku bagian jawab. Oke, aku yang ngomong, kamu bagian jawab. Yang gampang. Oke, itu sama kayak saya yang cari duit, dia yang ngabisin. Tugas cewek ya. Suami, seluruh uang milik istri. Ya. Oke, pertanyaannya adalah, kami nggak kasih namanya karena banyak banget pertanyaan yang sama. Jadi sekarang kita mau langsung kasih bacain pertanyaannya, langsung dijawab. Kapan dapat anak cewek lagi? Atau nambah adik lagi buat anak-anak di rumah? Iya. Kapan? Enggak, Besok. Sekarang lagi hamil, enggak deh. Kamu beneran. Nanti kamu puyeng sendiri. Enggak, karena pabriknya udah ditutup. Jadi kayaknya sih nggak ada lagi ya. Pabrik ditutup itu dalam artian adalah disteril. Kenapa? Emangnya berarti menolak rezeki dong? Gitu, atau kalau kamu nggak mau itu nggak boleh? Karena aku sudah 4 kali operasi sesar melahirkan anak-anak. Sebenarnya kan maksimal 3 ya harusnya, karena bandel jadi 4 dan udah nggak mungkin lagi gitu. Secara secara medis ya. Secara medis tuh berbahaya. Walaupun sebenarnya aku juga pernah tahu ada yang sampai 5 kali, tapi itu berisiko. Berisiko apa? Karena irisannya, maksudnya di tempat jahitan itu kan pasti di tempat situ lagi itu semakin tipis pada saat nanti misalnya hamil lagi, semakin besar nanti takutnya jebol dan itu berbahaya. Itu satu. Yang kedua karena faktor usia juga. Emang kamu udah tua? Udah tua. Enggak, kita udah tua ya. Maksudnya kalau punya anak kecil lagi, terus nanti kitanya udah jadi kayak apa? Udah kecil banget, terus anaknya masih kecil, itu kan kasihan ya. Udah cukup lah maksudnya. Jadi udah cukup. Sekarang udah ada 5 anak. Yang penting memaksimalkan untuk merawat mereka dengan baik, menjadikan mereka orang-orang yang berguna bagi banyak orang. Yes. Next, kapan duit bareng? Nanti. Nunggu suara saya bagus. Kapan itu? Kamu beneran punya niat gitu? Kamu jangan bikin aku ilfil deh. Enggak lah, nggak pernah kepikiran jadi penyanyi karena kalian juga berarti nggak akan kepikiran dengar suara aku nyanyi. Enggak deh, teman-teman nggak akan suka dengar dia nyanyi beneran. Dia mendingan disuruh mendingan suruh ngomong aja deh. Next, pertama kenal di mana? Di mana? Di media sosial. Enggak deng, jadi gini. Iya ya. Enggak, bukan di media sosial, tapi maksudnya mulai intensnya iya awalnya di situ. Tapi waktu dulu ada acara itu tahun 2009. Oh iya, kantorku bikin acara di, kita nggak apa-apa ya nyebutin ya? Nggak apa-apa lah, ini kan bukan TV. Di Plaza Semanggi. Kan itu YouTube. kebetulan acara musik setiap minggu. Ya. Nah, pada suatu saat ngundang bintang tamunya Drive. Saat itu saya masih sama Drive. Itu saya agak kesel kenapa job itu diterima, karena waktu itu ada konsernya Imogen Heap, saya ingat banget. Akhirnya saya nggak bisa nonton konser Imogen Heap, tapi terus ya udahlah, namanya orang udah kontrak gitu, ya udah. Itu pertama kali kan? Itu pertama kali kenalnya.
selanjutnya akhirnya kita komen-komenan di Twitter. Iya kan? Komen-komenan di Twitter, abis itu ya udah lanjut deh. Dia jatuh cinta sama saya. Ya udah saya pikir-pikir. Saya terima cinta dia. Saya pikir-pikir lumayan juga nih orang Daripada gitu nggak ada. kan gitu. Apa? Daripada nggak ada. Asem. Next, paling kuat berapa jam kalau marahan? Saya sih kuat. Sehari pernah? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Kita putus nyambung nggak sih? Waktu pacaran iya. Waktu pacaran putus. Tapi putus nyambungnya gini, kita putus 2 jam kemudian baikan lagi. Ya biasanya sih saya Putus nyambungnya nggak sampai harian atau mingguan. saya diminta balik. Ih, balik karena dia bawa sendok. Next, apakah Manji pernah nyuruh Minda untuk diet biar langsing kayak dulu? Pernah? Aku pernah nggak? Belum. Belum. Nggak pernah sih, pernah. Tapi emang susah banget diet. Aku masih kelebihan 13 kilo lagi. Masih 13 kilo ya? Iya. Enggak, karena kan waktu itu apa namanya, karena melahirkan Saga, habis itu Pakai suntik KB. terus enggak dulu Sigra. Suntik KB Oh, dulu. suntik KB dulu. Jadi jangan suntik KB ya, itu bikin gendut. Iya ya, bener ya. Karena waktu melahirkan Saga sebenarnya aku biasa aja ya, nggak gendut ya. Enggak. Baru setelah suntik KB, mungkin nggak cocok ya. Justru setelah Saga lahir, itu kamu kurus loh. Abis itu suntik KB. Proses menyusui sekitar 5 bulan itu Minda kurus. Terus setelah itu gara-gara suntik. Gara-gara suntik. Kan emang banyak yang nggak cocok karena masalah hormon. Kebetulan aku salah satu yang nggak cocok. Terus akhirnya gendut, lebih ke bengkak sebenarnya, bengkak. Terus karena pengen balik lagi, dibukalah suntik, berhentilah suntik KB itu dan hamil. Sigra. Gendut lagi. Jadilah Sigra. Dan setelah itu sampai hari ini saya sih cuma bilang sama istri saya, sama Minda, bahwa nggak apa-apa gitu. So far gini. Selama kamu masih pede gitu, selama dianya masih pede, pokoknya ya terserah dia gitu. Karena kalau misalnya kalau cowok memang kadang-kadang kepikiran kan, lu kok ceweknya udah gemuk, udah nggak kayak dulu gitu. Sama sebenarnya. Cowok juga biasanya perutnya buncit, udah nggak kayak dulu, terus udah botak gitu, udah nggak kayak dulu waktu masih ganteng kan aku gitu. Cuma begini, kalau buat saya ya, istri saya itu jadi badannya membesar karena hamil. Dan hamil itu karena apa? Karena saya, dan juga karena pengen membuat saya bahagia. Sini. Nah, yang bikin saya gendut salah satunya ini. Nah, sini gak? Sini. Ini dia. Yang bikin Minda gendut. Salah satu satunya. yang bikin Minda jadi gendut. Yang ada Gak apa-apa lah gendut tapi hasilnya begini. Gak apa-apa, lihat tuh hasilnya. Ada yang salah. Salah. Ada yang salah. Terusin aja ya. Sorry for the next question atau answer, mungkin akan ada suara-suara. Manji, kamu mau pulang? Aku pulang, tapi tunggu dulu. Kamu tunggu dulu, jangan berisik ya. Itu terusin yang tadi ya. Maksudnya istri saya itu gemuk karena hamil. Nah, hamil itu bikin saya bahagia. Jadi buat saya ya udah gitu. Tapi saya lagi usaha karena bikin saya nggak pede juga gendut. Susah cari baju. Nah itu dia kan, berarti sebenarnya bukan dari sayanya tapi dari Mindanya sendiri. Nah buat ini saya punya sebuah lagu yang mungkin nanti akan jadi single kedua. Akan single selanjutnya dari Anji setelah dia. Next. Kalau lagi berantem, siapa yang pertama kali nyapa duluan? Kamu lah. Tergantung siapa yang lagi butuh sesuatu. Kalau dia lapar duluan mungkin dia nyapa. Kalau saya Kalau lagi dia pengen pengen- dibeli sesuatu, saya nyapa duluan. Tergantung kebutuhan pada hari itu aja. Tergantung kebutuhan lah ya. Tergantung kebutuhan. Next. Manji, maaf ya, apakah Sabian dan Salva anak Minda? Sakina. Ini Apakah Sabian dan Sakina anak Minda? Manji, maaf ya, apakah Sabian dan Sakina anak Minda? Iya, Sabian dan Sakina adalah anak Minda, tapi bukan anak kandung.
Walaupun kita tetap menyayangi mereka. Anak sambung. Apa? Anak sambung. Anak sambung. Dan kalau kita sekarang jarang ketemu, itu sebenarnya karena mereka berdua kuliah di Australia. Ya. Jadi emang bahkan lebaran pun kadang-kadang mereka nggak balik. Jadi emang udah lama sih nggak ketemu ya, udah lama. Ya, cuma saling ngelihatnya biasa di pet. Di pet. Kita tahu kabarnya mereka dia lagi ngapain. Ngeliat di Instagram. Mereka udah besar banget, udah kuliah. Udah ganteng dan udah cantik. Sabian dan Sakina adalah kakaknya Salva dan Sultan, ya. Kakaknya Saga dan Sigra juga, kakaknya Leticia juga ya. Ya, anak sambung ya. Oke, next. Minda lebih seneng lihat Manji botak apa ada rambutnya? Apa-apa aja, sama aja. Dia juga dulu waktu ada rambutnya nggak kelihatan ada rambutnya, jadi ya sama-sama aja. Oh iya, pakai kupluk juga. Cuma bedanya di sini ada keluarnya gitu, ya kan? Karena dia nggak punya jambang, jadi belaga-belaga ada jambangnya. Apa aja sama aja. Oke, next. Manji, sesering apa Minda masakin buat Manji? Kalau pas hasilnya nggak enak, apa Manji bilang belak-belakan nggak enak? Apa alhamdulillah selalu enak? Sampai hari ini Minda tuh masih ada urusan pekerjaan di kantor gitu yang harus diselesaikan. Walaupun sih targetnya tahun ini sudah di rumah, mengerjakan hal-hal di rumah. Tapi jadi kalau misalnya masak itu weekend biasa atau libur. Weekend mau pulang sama Minda. Oke. Tunggu dulu, kan lagi bikin video. Sini dulu, makanya sini duduk sama Minda. Mau pulang sama. Iya udah sini, kamu Kamu sini. lucu banget sih, Gar. Kamu sini. Bukan dulu nih anak di rumah lagi ganteng banget anak orang. Kamu sini. Bule banget ya tuh. Jadi Minda itu seringnya masakin pada saat weekend, dan itu pun kalau saya ada di rumah. Tapi kalau weekend juga memang selalu masak. Nah, persoalannya adalah salah satu hal yang paling sulit dijawab di dunia ini untuk seorang suami adalah pada saat seorang istri masakin dan nanya enak gak? Kalau dijawab nggak enak, takut. Kalau nggak enak dia diem. Oh gitu. Kalau enak Ngomong spontan. Kalau nggak enak, Pelosan dia kalau enak. oh kalau nggak enak diem ya? Diem. Tuh gitu. Jadi ada kadang-kadang suka nggak enak juga Minda. Oke, menurut Manji, gimana menggambarkan hubungan antara anak-anak Manji dan saudara tirinya? Saudara sambung. Iya, saudara sambungnya. Contohnya Leticia dan Sultan, Nail dan Saga, juga Sultan dan Nail, atau bahkan Nail dan anak Mas Wisnu Tama yang cewek, Sakina. Mereka tuh masih anak-anak banget ya. Iya. Maksudnya yang paling penting sekarang, bukan yang prioritas pertama untuk masalah Leticia itu kan papanya aja baru ketemu gitu. Jadi sebenarnya adaptasi antara mereka berdua dulu. Iya. Dan yang sering ikut pergi ya. Ya, Saga, aku, Sigra, Iya. dan Sigra pun juga masih bayi gitu, dia belum ngerti. Salva dan Sultan sih sudah cukup ngerti Udah lah. cukup ngerti. Tinggal nanti Tapi juga jarang pergi bareng karena mereka sekolah gitu. Jadi gimana nanti ngegabungin aja sih. Dan dibiarin alami. cuma kalau misalnya Nail sama Saga agak jauh ya, agak jauh. Apalagi Nail sama Sakina, wah itu udah. Kita aja jarang ketemu Sakina. Iya. Pokoknya yang penting sekarang adalah hubungan Leticia sama Manjinya, sama papanya, terusnya nanti sama Minda, dan ya udah akhirnya nanti semua. Dibiarin alami aja. Next, bagaimana caranya Manji dan Minda memberi kasih sayang ke anak-anaknya tanpa pilih kasih? Kamu gimana ya? Caranya? Ya alami aja sih itu. Maksudnya nggak pakai diatur-atur atau nggak pakai gimana ya? Ya alami ya. Kalau aku sih nggak pernah menganggap anak itu beda-beda ya. Saya tuh pernah nulis di Instagram juga, ada kok postingan tentang bapak. Jadi bapak itu juga di rumah sama saya kan bukan anak kandung gitu, bukan anak kandung, tapi beliau mengasihi saya seperti anak kandungnya. Jadi itu beliau adalah benchmark buat saya. Jadi kayak buat Salva, buat Sultan, buat Saga, Sigra, Leticia, atau bahkan Sakina dan Sabian, atau mungkin Nail juga sama Eces, itu nggak ada masalah apa-apa, tetap anak semuanya. Next, Manji, pernah nggak Minda ngambek? Gimana cara membujuknya? Gimana sih aku kalau kamu lagi ngambek, aku bujuknya gimana? Rahasia. Rahasia ya? Rahasia. Gimana? Biasanya aku kalau ngambek tuh diem sekarang ya. Dia
Yang terakhir sih posting di Instagram. Apa posting apa? Itu yang kamu bilang apa? Aku lupa. Seberat-beratnya Iya. masalah hidup nggak lebih berat itu kalau berantem sama orang yang diam-diaman sama orang yang disayangin. Terus langsung ya, Dia nge-tag soalnya. Kayaknya berarti itu salah satu gunanya Instagram ya. Oh iya, saya juga biasanya kayak gini. Terutama kalau lagi bepergian, mau pergi, apalagi naik pesawat, terusnya kita lagi diam-diaman gitu. Pasti saya akan bilang, aku ini mau pergi, aku naik pesawat. Bisa aja di perjalanan terjadi apa-apa. Nah, kalau terjadi apa-apa sama aku dan aku sampai ya terjadi hal-hal yang nggak dipengenin gitu, mungkin kamu akan menyesal. Jadi kita harus baikan. Itu caranya buat suami-suami. Kalau lagi istrinya lagi ngambek atau berantem gitu aja. Apalagi kalau lagi di luar rumah. Ada satu lagi sih sebenarnya cara biar kalau lagi ngambek itu bisa baikan. Dengerin lagunya Anji yang judulnya Sudah Jangan Bertengkar. Coba dicari di YouTube, Sudah Jangan Bertengkar. Sudah jangan bertengkar. Nadanya bukan gitu. Sudah jangan. Bukan. Kok gitu sih? Iya. Sudah jangan bertengkar. Gitu. Bukan. Ya, gimana sih orang aku yang nyanyi? Tapi bukan gitu, kamu lupa deh. Enggak, begini nih. Coba kamu nggak usah nyari dulu ya. Sudah jangan bertengkar. Sudah jangan bertengkar. Sadarkah bahwa cuma kita yang bisa pertahankan kita. Dengerin lagu itu sambil digenggam tangannya, iya kan? Sambil digenggam tangannya. Kalau misalnya masih berantem juga, kalau pacaran putusin aja. Terus 2 jam lagi kita balik. Next, Manji dan Mida dapat inspirasi nama anak-anaknya dari mana? Dari mana-mana, dari buku, dari internet, dari orang yang lebih tua, dari mana-mana deh. Kita cari yang bagus, yang terbaik. Kalau sama Adela doa. Tapi kita punya tips yang kita berlakukan untuk 2 anak yang terakhir, Saga dan Sigra. Saga dan Sigra itu kalau disingkat namanya adalah Sun and Sun. S-O-N, Saga Umar Nagata, S-U-N, Sun, Sigra Umar Narada. Gitu cara kasih namanya adalah kita cari dulu inisialnya. Itu lebih mudah, cari inisialnya. Misalnya maunya apa? Boy, B-O-Y. B-nya apa, O-nya apa, Y-nya apa. Atau misalnya girl, pancong banget. Atau woman. Ya semacam kayak begitu. Jadi itu tips dari kami buat cari nama untuk anak. Karena cari nama untuk anak tuh dulu referensi susah. Tapi sekarang karena terlalu banyak referensi, justru kita bingung. Banyak banget, makanya cari dulu inisialnya. Kalau bisa sih 3. Karena kalau 4 kebanyakan, kalau 2 kedikitan, apalagi 1. Jadi cari dulu inisialnya, abis itu baru langsung di breakdown. Nah itu biasanya kita kemarin sih Saga dan Sigra kita ganti-gantian ngasih namanya. Apa bukan ganti-gantian, apa namanya? Diskusi ya? Diskusi. Next. Gimana bisa kompak ke mantan suami atau Mas Tama? Gimana? Karena dari awal waktu kita pacaran itu emang bukan dari kita pacaran sih, pada saat kita memutuskan untuk serius, emang aku udah kenalin dia ke Mas Tama, ke anak-anak juga ya. Soalnya kalau ke anak-anak tuh pasti ke Mas Tama. Gitu. Jadi emang kita ada proses adaptasinya udah ada sebelum kita menikah. Iya, proses adaptasinya ada. Dan kalau misalnya dibilang Manci nggak cemburu sama Mas Tama, ada sih cemburunya. Waktu itu juga adalah, maksudnya begini loh. Itu hal yang lumrah terjadi pada saat cemburu itu wajar. Cemburu gitu itu wajar, asal tidak berlebihan. Asal terusnya kemudian berpikir kalau Minda ngomong sesuatu yang berhubungan sama Mas Tama tuh agak cemburu gitu. Tapi akhirnya saya sendiri sadar bahwa ini hubungannya nggak mungkin diberhentikan gitu, karena
Minda akan tetap berhubungan sama Mas Wisnu Tama untuk Salva dan Sultan. Minimal itu. Jadi saya kalau misalnya saya mau cemburu atau mau marah terus, wah itu capek banget sampai tua berarti. Akhirnya malah kita sekarang bisa kita jadi satu tim. Sama-sama ngebesarin anak-anak ya. Nggak cuma sama Mas Tama sih, dengan pasangannya, dengan Bubu kita juga baik banget. Dengan keluarganya juga baik. Bahkan waktu aku menikah sama Manji, yang jadi yang jadi saksi itu adalah bapaknya Mas Tama. Iya. Sama Oke kan itu. Bapaknya Mas Tama. Ya maksudnya itu pengen nunjukin bahwa hubungan kita tuh sangat-sangat baik gitu. Kita nggak mau dipisahkan juga sebagai keluarga. Ya kita daripada cemburu-cemburuan. Nah itu untuk orang-orang kan sering nanya tuh gimana hubungan sama mantan biar baik. Iya. Harus diapain ya? Mungkin kalau misalnya waktu masih pacaran itu ya beda ya. Ini kita ngomongin untuk yang serius dan pasangan yang sudah pernah bercerai, apalagi gitu ya, pasangan yang pernah berpisah dan ada anaknya. Orang baru yang datang, entah itu sebagai suami atau istrinya, itu harus sadar bahwa kita tidak akan bisa memisahkan hubungan antara pasangan kita dengan mantannya. Dan sebaiknya pada saat udah serius dikenalin mantannya, jangan diem-diem. Orang cemburu itu biasanya gara-gara nggak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal jadinya apa sih namanya, curigaan, mikirnya enggak. Jadi harus dikenalin. Kamu sayang sama aku? Aku lagi pengen tes. Sayang deh. Lagi pengen tes, jadi sayang ya. Sayang banget tuh kalau lagi pengen tes. Ya pokoknya kayak begitu. Hubungan sama mantan istri atau suami itu untuk pasangan yang baru itu harus legowo, karena itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Proses. Kalau awal-awal cemburu itu nggak apa-apa, asal jangan keterusan. Asal cemburunya jangan ribet-ribet banget deh, gitu. Oke, next. Bawelan mana, Manji atau Minda? Next, pertanyaan berikutnya. Minda pernah marah ke anak-anak nggak? Cara marahnya gimana? Ya pernah lah. Tapi jarang banget. Kayak kemarin aku baru nanya sama Salva, Mas Sultan, kapan terakhir Minda marah? Wah Minda pernah marah banget waktu kakak kecil, dia bilang gitu. Nanti Minda sabar. Sabar. Teman-teman, itu tidak benar. Itu tidak benar. Enggak. Kapan dong? Kamu itu tahu gak sih? Kamu itu memang kalau di media sosial itu nggak bawel, ya kan? Yang mana ini pertanyaan yang ini? Mana marah-marah? Iya, yang bawel udah. Oh iya, marah-marah ke anak. Marah-marah ke anak jarang. Marah yang marah banget itu jarang banget. Tapi cuma sekedar paling, Sada jangan gini, Salva jangan, cuma gitu-gitu aja sih. Lebih saya sih sebenarnya yang lebih sering marah. Tapi juga bukan marah yang marah besar gitu. Apa sih itu, bukan marah, menegur. Kalau orang marah sama menegur tuh beda. Kalau marah itu ya marahin gitu, bahkan menghukum dengan hukuman fisik gitu. Enggak. Tapi kalau menegur itu agak tegas, agak keras, tapi kasih solusi gitu. Kamu harus begini gitu. Yang ini nggak benar, kamu tuh harus begini. Ya walaupun kalau kesaga ya dia bangor-bangor aja sih. Next. Sejarahnya dari mana bisa dapat kata Manji dan Minda? Minda dulu. Minda itu asalnya dari kata bunda sebenarnya. Jadi dulu Salva itu waktu kecil dia nggak bisa nyebut Minda, dia nggak bisa nyebut bunda. Dia manggilnya Minda, Minda. Terus akhirnya jadi keterusan sampai sekarang. Ya karena anak kecil tuh punya kecenderungan menyebut B itu dengan M. Gak tahu kenapa. Masa sih? Iya, Saga juga gitu kan. Jadi yang ngasih nama Minda itu sebenarnya Salva. Kalau Manji? Kalau Manji itu awalnya karena waktu kita pacaran, ya sebenarnya datangnya dari Salva dan Sultan juga. Waktu kita pacaran kan Om Anji kan, Om Anji. Ini juga pernah dibahas ditanya Anji yang episode pertama sih. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin lagi. Waktu pacaran tuh namanya mereka nyebut kita Om Anji gitu. Tapi terus pas sudah nikah, apa ya kalau udah nikah? Mereka manggil anak ibunya Minda. Manggil bapaknya ayah. Terus manggil saya apa? Papa, papi. Apa ya? Oh, akhirnya ting dapat ide. Om Anji, O-nya dihilangin, M-nya digabungin. Jadi Manji dan Minda. Wah, itu udah keren kan? Dan ternyata artinya Manji dan Minda bagus.
Ya, kita udah lihat di di internet, dan Manji dan Minda ternyata artinya bagus. Next. Gimana cara bisa dekat dengan Salva dan Sultan? Gimana caranya bisa dekat dengan Salva dan Sultan? Kan sewaktu kita udah memutuskan untuk serius, kita masih pacaran, aku sudah mendekatkan Salva Sultan, mengenalkan dengan Manji, dengan Om Anjinya. Iya. Jadi sering pergi bareng, sering main bareng pada saat itu ya. Jadi emang pakai proses sih, jadi nggak tiba-tiba dia ketemu terus langsung deket gitu, nggak pakai proses. Tapi gini sih, anak-anak itu hatinya polos kan. Mereka merasakan saya tulus ke mereka. Terusnya saya banyak ngajak mereka main, mereka suka main bola, ya udah mainan bola. Dan kehadiran Manji juga sebenarnya menurut buat mereka itu tidak menggantikan ayahnya. Yeah. Mereka merasa kayak dapet sayang double ya. Awalnya mungkin kayak Salva tuh agak berpikir dia agak perlu proses dibandingkan Sultan. Tapi setelah kita ketemu kayak Minda sama ayahnya ketemu sama Manji juga dalam satu keadaan gitu, dan itu terjadi beberapa kali gitu terus-terusan ya. Akhirnya mereka justru mendapat kasih sayang double dan mendapat uang jajan double. Jadi ya mereka wajar lah, karena kan sebelum aku nikah sama Manji aku jadi single parent 6 tahun. Ya. Jadi 6 tahun Salva cuma tahu ada bapaknya aja gitu. Tiba-tiba ada orang baru, ada proses adaptasi, itu wajar. Ya. Udah ya? Apa? Kurang satu. Apa yang pertama kali bikin Manji jatuh cinta sama Minda? Apa? Next. Oke, sampai di sini pertanyaannya. Oke, sampai di sini pertanyaannya. Terima kasih banget buat yang udah kirim pertanyaan. Apa jawab dulu? Apa? Nanti aku jawab pakai lagu. Ya, sudah selesai semuanya. Maaf kalau ada pertanyaan yang nggak terjawab karena mungkin pertanyaan kamu tidak sesuai dengan tema kali ini, Manji dan Minda. Nyambung. Kalau nanti ada pertanyaan yang belum puas, nanti boleh ditanyain lagi, nanti kita bacain di episode Tanya Anji selanjutnya. Dan di obrolan Manji dan Minda. Saga, dadah. Coba dadah teman-teman gitu. Itu ke situ, ke kamera. Dadah teman-teman. Yang benar, coba dadah teman-teman. Bye gitu. Dadah teman-teman. Bye. Ya udah, jangan lupa senyum hari ini.